5, 4, teluk, 2, situ. Halo guys, perkenalkan dulu dong, kan ada pepatah nih, kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah sayang, jangan tiba-tiba menghilang ya. Kenalin nih, kami dari Himala punya acara baru, yaitu Nge-es Poci. Atau bisa kita sebut, ngobrol seru bareng podcast Himala. Bersama saya tentunya Hidayang Cute. Gerah-gerah gini enaknya nge-es poci nih. Siapa tahu suasana hati dan badan jadi auto fresh dan segar. So, stay tune bersama nge-es poci. Kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial nih. Orang yang punya pengaruh besar di Himala, atau bisa kita sebut apa ya? Penguasa Himala kali ya. Saya aja takut nih sama narasumber kita kali ini. Langsung aja kali ya, kita kenalan dengan tamu kita yang satu ini, yaitu Ahmad Maulidi Sani, atau biasa kita panggil Kak Maldini. Nah, gimana nih Kak Maldini? Bisa dong sapa-sapa sedikit sama Sobat Poci? Halo sobat-sobat Poci, mungkin semuanya teman-teman sudah kenal saya ya. Siapa sih yang gak kenal sama saya sih Kak? Paling Waduh, udah kenal semua. pede banget nih. Oh iya nih Kak, sekarang lagi ada di kos, apa lagi ada di mana nih? Kebetulan saya ada di kos nih Kak. Mau ngapelin saya tak Kak? Mumpung malam minggu nih. Waduh, nggak dulu bos. Kasian banget nih malam minggu di kos. Ya ampun. Oh iya Kak, sekarang lagi sibuk apa sih? Apa emang lagi sibuk nggak ngapa-ngapain atau gimana nih? Saking sibuknya saya sekarang malah nggak ngapa-ngapain nih Kak. Gimana nih? Saya nggak tahu mau ngapain. Waduh, seharusnya Kak Maldini ngapa-ngapain dong. Entah ngapain kek. Ya gitulah pokoknya. Oh iya nih Kak, ini aku ada kepo sedikit sih tentang Kak Maldini. Kan Kak Maldini ini sebagai ketua umum himpunan mahasiswa ilmu kelautan nih. Nah, gimana sih kok bisa jadi ketua umum? Terus gimana sih pengalaman-pengalamannya Kak Maldini? Bisa dong diceritain sedikit sebelum kita mengarah ke pertanyaan tentang ilmu kelautan tentunya. Oke. Nah, mungkin sedikit berbagi pengalaman kepada sobat-sobat Poci juga nih Kak. Nah, pengalaman sebelum saya sampai bisa diamanai menjadi ketua umum tuh, saya pas ketika masih SMA masih belum banyak berorganisasi, dan ketika saya masuk ke Himala, nah di sini saya mendapatkan banyak pembelajaran. Saya berproses di dalam Himala itu, alhamdulillah sudah sangat banyak. Nah, apa yang sudah diberikan Himala kepada saya, akhirnya saya kembalikan lagi untuk Himala. Wah, keren banget nih Kak Maldini. Udah cocok banget nih jadi ketum Himala nih. Oh iya, dulu sempat kepikiran gak sih bakal nyalon apa jadi ketua umum di Himala ini? Kalau kepikiran sih enggak, cuman saya cuman melakukan yang terbaik aja untuk Himala. Ya, intinya saya hanya bisa memberikan apa yang saya punya untuk Himala. Kalau kepikiran sih enggak ada sih Kak. Wah, keren banget nih, keren, mantap. Nah, ini nih, sebagai ketua umum yang baik dan tidak sombong, Sabila jawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Poci. Kemarin nih, Kak, banyak banget Sobat-Sobat Poci. Ya, nggak banyak juga sih, lumayan. Ada banyak yang kepo tentang gimana sih sumber daya mahasiswinya. Kok mahasiswi ya? Cewek doang dong. Mahasiswa dan mahasiswinya. Gimana nih sumber dayanya? Dari pandangan Kak Maldini sendiri,
Gimana tuh? Kalau menanyakan perihal sumber daya mahasiswa maupun mahasiswi yang dimiliki ilmu kelautan, alhamdulillah cukup banyak sumber daya mahasiswa dan mahasiswinya. Tinggal bagaimana kita mengajak teman-teman kita untuk berproses bersama di Himala ini gitu. Wah, mantep sih ini. Oh iya Kak, terus ini ada pertanyaan lagi sih. Gimana sih jadi mahasiswa ilmu kelautan itu sulit nggak sih? Mungkin ini yang tanya Sobat Poci yang mau masuk kelautan ya. Kelihatannya sih gitu. Oh, iya, kayaknya sih gitu ya Kak ya. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa baru ataupun yang kepo nih dengan program studi ilmu kelautan, nggak perlu takut untuk masuk ke ilmu kelautan dan nggak perlu ada pikiran bahwasanya ilmu kelautan ini apa saya nggak salah jurusan. Enggak, ilmu kelautan malah jurusan yang paling terfavorit. Nah, seperti itu sih Kak. Wah, mantap emang nih mahasiswa ilmu kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Oh iya Kak, ini juga ada salam-salam loh dari senior. Beliau nitip salam Gimana sama Kak? marin-marin muda serta jangan lupa untuk memperbanyak relasi. Nah, perbanyak relasi nih kuncinya. Gimana nih menurut Kak Maldini? Memang untuk saat ini memang perbanyak relasi itu memang sangat penting sih Kak. Memang pesan dari teman kakak alumni itu nanti akan efeknya ada banget buat kita kalau kita mempunyai relasi yang banyak seperti itu. Ya juga ya, nanti kan kalau banyak relasi bisa tanya-tanya, bisa berbagi pengalaman, saling bagi-bagilah. Nah, ini juga pertanyaan yang salah satunya banyak banget ditanyain sama para maba. Kan di kelautan itu biasanya menyangkut tentang renang, selam. Nah, pertanyaannya tuh, apakah mahasiswa ilmu kelautan itu harus bisa berenang sih, Kak? Sepertinya saya sering kali mendengar pertanyaan seperti itu sih Kak. Tuh kan, Nah, banyak kan yang tanya-tanya kayak gitu. iya. Nah, sepertinya yang banyak menanyakan ini untuk teman-teman yang berkeinginan masuk juga itu Kak, sama kayak pertanyaan tadi. Nah, untuk teman-teman Sobat Poci ataupun calon mahasiswa yang keinginan kuliah di program studi ilmu kelautan, nggak usah takut. Kalau teman-teman nggak bisa berenang, nanti di program studi ilmu kelautan sendiri itu ada mata kuliah yang namanya renang Kak. Nah, nanti di situ akan diajari teori renang dan juga akan dibimbing praktek renang Mantep nih langsung emang sampai program studi ilmu teman-teman bisa kelautan nih. Soalnya mempunyai dulu skill ya untuk Kak, berenang temen saya seperti itu juga Kak. gitu. Belum bisa berenang nih. Ada di level B, ada juga yang di level C. Terus ada matkulnya juga, dilatih. Akhirnya bisa loh Kak. Nah, bener itu Kak. Jadi untuk teman-teman Sobat Poci nggak usah takut. Tunggu, dengerin tuh Sobat Poci, nggak usah takut. Nanti pasti diajarin sampai bisa. Ada beberapa pertanyaan lagi dari Sobat-Sobat Poci. Ini yang biasanya paling greget. Gimana sih Apa tuh Kak? praktikum di ilmu kelautan itu? Terus ngapain aja sih Kak? Katanya juga nih, laporannya itu ditulis tangan ya Kak. Apa bener nih gitu? Bener sih, kalau masalah tulis tangan memang laporan di kelautan memang tulis tangan. Tapi ya teman-teman nggak perlu menakuti hal itu. Toh itu juga nanti manfaatnya akan kembali ke kita juga gitu. Untuk praktikum sendiri di kelautan itu nggak cuman praktikumnya itu yang berat-berat, enggak. Di kelautan sendiri juga ada praktikum yang have fun, yang praktikum itu praktek ke lapang sambil kita main air, kita juga bisa melihat ikan, kita menanam mangrove ataupun masih banyak lainnya. Jadi kita praktikum sambil rekreasi seperti itu Kak.
Kan, mantep kan? Gimana nih si Sobat Poci? Enak tuh bisa main-main di laut, main-main di mangrove kan? Sekalian tuh nyari nyari ikan buat makan di kos nanti. Pokoknya jangan mainin hati. Aduh, aduh, sakit nih pasti. Nah, Kak, ini juga ada nih pertanyaan nih. Ini mungkin gimana ya pertanyaannya? Unik sih, unik. Bener gak sih anak kelautan tuh jarang mandi karena mikirnya sekalian aja sih pas latihan renang nanti? Bener gak sih, ayo? Aduh, kok Ini sepertinya aib ya. hmm, aibnya anak kelautan sudah terdengar ya di kalangan mahasiswa. Aduh, Tapi meski jarang mandi, tetap bersih dong badannya, tetap ganteng-ganteng kak. aduh, ngeri, ngeri, ngeri. Tetap ganteng, tetap cantik-cantik nih pastinya. Yoi. Tapi emang bener sih, mending kan mandinya abis renang nanti. Lagian nanti bedaknya luntur. Aduh, luntur semua deh kena air. Skincare-nya Tuh hilang. kan. Nih, pertanyaannya ada lagi nih. Ini menyangkut cita-cita Gimana? nih. Nah, pernah nggak sih kepikiran buat jadi Menteri Kelautan? Tuh, Hmm, kalau sekedar memikirkan, pernah sih kak. Cuman nggak sampai ngebayangin bener-bener karena takutnya kalau nanti harapannya terlalu tinggi, kalau dijatuhin sakit tuh aduh, kak. aduh, aduh, aduh. Tapi kan kalau katanya Insinyur Soekarno nih. Nah, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Tuh, gimana tuh, Kak? Ada benernya sih kak, tapi mungkin kita harus berpikir itu sesuai dengan kemampuan kita juga nih. Kalau misal kemampuannya belum sampai ke sana, ya mungkin mencari mimpinya di bawah itu dulu deh gitu. Nanti kita akan bisa menggapai mimpi yang teratas itu. Jadi kita harus mencari batu loncatan itu dulu kak. Jadi nggak bisa langsung instan ke Menteri Kelautan kak. Wah, bener juga sih ya. Lagian jadi Menteri Kelautan tuh pasti sulit deh. Kayak Bu Susi. Tuh, gimana tuh? Aduh, tapi keren sih itu. Kalau menteri yang satunya tuh kak, Aduh, jangan dulu, jangan dulu. Kita skip aja ya. Oh iya, Kak. Gimana sih dulu motivasinya kok bisa Kak Maldini ini kepikiran mau masuk ke ilmu kelautan ini? awalnya tuh kak, kan emang basicnya saya suka olahraga air. Saya kiranya ilmu kelautan tuh banyak renangnya, banyak selamnya, atau banyak main air dan sebagainya. Nah, ternyata emang ada sih gitunya. Tapi gak semuanya tentang gitu juga. Jadi ya ketika udah masuk, ya ya sudah. Ketika nasi udah jadi bubur ya gimana lagi, kita jalanin, enjoy aja untuk menjalaninya. Ah, Gitu kak. mantap. Enjoy aja. Nah, terus pas masuk pasti Kak Maldini agak terkejut nih. Wah, semua mata kuliah kok kelihatannya ilmu kelautan ada sih gitu ya. Iya, ternyata banyak banget macamnya. Dari kelautan tentang A sampai ke tentang kelautan yang sampai ke Z gitu tuh Kak. Banyak Tuh sekali. kan emang bener sih ilmu kelautan tuh ilmunya bener-bener banyak. Nggak akan deh kalian nyesel masuk di ilmu kelautan. Nah, masih ada pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaannya agak aneh sih. Bisa jadi pertanyaan penutup sih. Gini nih pertanyaannya. Di ilmu kelautan itu mempelajari putri duyung nggak sih, Kak? Aduh, pertanyaannya kok berat gitu ya. Mungkin Putri Duyung ini dugong kali Kak yang dimaksud Kak. Iya kali ya. Atau Apa yang atau apa di nih? Disney itu ya? Yang Ariel tuh? Aduh, saya nggak pernah lihat film tuh Kak. Ya ampun. Mungkin Putri Duyung itu sepertinya hanya ada di ini sih Kak, cerita-cerita dongeng dunia khayalan gitu.
Kalau di dunia kelautan Putri Duyung itu gak ada sih Kak. Adanya putri-putri mahasiswi kelautan tuh Aduh, yang aduh, cantik-cantik. aduh. Iya nih, di ilmu kelautan itu nggak ada ya yang namanya Putri Duyung. Kalau Putri Duyung kayak di film-film tuh nggak ada. Adanya tuh dugong. Tuh, dengerin tuh Sobat Poci. Nah, ini unik-unik banget sih pertanyaannya. Ada yang dari para maba, ada bujangan juga nih dari senior-senior. Nah, cukuplah ya pertanyaan-pertanyaannya tadi. Jadi obrolan sama penghibur yang ringan buat episode pertama di Poci ini. Mau tahu keseruan apa aja bareng nge-es Poci? Aduh, emang nunggu itu nggak enak sih. Tapi gimana lagi ya, namanya takdir dan keadaan. Jadi, nantikan keseruan nge-es Poci selanjutnya bersama saya, Hida yang cute, serta narasumber Kak Maldini yang terlalu tampan ini di episode selanjutnya di minggu depan. Nah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa dengan nge-es Poci. Karena kalau dilupain itu nggak enak, guys. Oke, see you, dadah, bye-bye.